Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Lembaga Keuangan Syariah kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang dana pensiun syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Retnolandari dengan NIM 19 10 11 6004. Saya Aulia Muharama dengan NIM 19 10 11 6009. Saya Dini Hayati Fajrin dengan NIM 19 10 11 6010. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing dong dengan apa sih dana pensiun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun secara umum dan dana pensiun syariah. Pengertian dana pensiun secara umum merupakan dana yang sengaja dipungut oleh perusahaan dari karyawannya dan merupakan pendapatan yang akan diperoleh seseorang setelah mengabdi atau bekerja selama sekian tahun. Sedangkan dana pensiun syariah yaitu dan pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini berarti seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana pensiun harus berdasar pada prinsip syariah yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi asuransi. Jadi dalam fungsi ini, penyelenggaraan program pensiun itu mengandung asas kebersamaan sebagaimana dengan program asuransi. Misalnya, sebagai contoh seorang peserta program pensiun ini mengalami cacat atau meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Jadi sebelum memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. Yang kedua, ada fungsi tabungan. Kenapa ada fungsi tabungan? Karena dana pensiun itu bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana. Maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran itu akan diperlukan seperti tabungan. Misalkan seorang peserta ingin mengakhiri kepesertaannya, kepada peserta tersebut akan diberikan sejumlah dana yang besarnya itu sama dengan iuran yang telah disetorkan kepada dana pensiun. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi pensiun. Jadi fungsi ini telah rujukan dari asas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu asas penundaan manfaat pensiun. Maksudnya itu peserta akan diberi jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah waktu pensiun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dana pensiun. Jadi, dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ini digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua itu adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Maksud dari dana pensiun pemberi kerja itu artinya lembaga penghimpun dana pensiun yang dibentuk pihak pemberi kerja. Dalam hal ini, perusahaan untuk para pekerjanya sendiri dan peserta program ini tidak bisa menjadi peserta DPKK lagi. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, maksudnya adalah badan hukum yang dibentuk oleh bank dan perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi pesertanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sejarah dana pensiun syariah. Secara resmi, dana pensiun syariah baru beroperasional setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan OJK nomor 33 garing POJK 05 garing 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun yang berdasarkan prinsip syariah pada akhir tahun 2016. Nah, sebelum adanya peraturan OJK ini, masyarakat Indonesia sudah mengenal bentuk tabungan yang berbentuk THT atau tabungan hari tua. Nah, bentuknya itu seperti apa sih? Seperti dana pensiun, tabungan jangka panjang, dan lain-lain. Nah, fungsinya ini sebagai melindungi karyawan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, meninggal dunia, dan lain-lain. Nah, saat ini sudah tercatat 3 pelaku industri dana pensiun syariah full-fledged dan 3 dana pensiun lembaga keuangan DPLK yang mendapat pengesahan untuk menjual paket investasi syariah. Nah, yaitu ada Bank Muamalat Indonesia atau BMI, Manulife, dan yang terakhir yaitu ada Allianz. Nah,
Selanjutnya ada mekanisme operasional perusahaan dana pensiun syariah. Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah ini merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya sendiri. Nah, peserta DPLK ini mempunyai beberapa hak. Yang pertama yaitu peserta dapat menentukan usia jaminan hari tuanya itu, misalkan 45 tahun pensiunnya atau 60 tahun pensiunnya. Yang kedua itu peserta dapat memilih hak ahli warisnya sendiri. Nah, yang ketiga itu peserta mendapatkan saldo setiap periodenya, misalkan setiap 6 bulan sekali. Yang keempat yaitu peserta dapat memilih bebas jenis investasinya. Yang terakhir yaitu peserta dapat memilih perusahaan asuransinya sendiri. Lalu yang terakhir ada perbedaan perusahaan dana pensiun syariah dan konvensional. Yang pertama, penerimaan iuran. Berdasarkan konvensional, iuran adalah suatu bentuk kewajiban mengikat atau bentuk komitmen pemberi pekerja melalui pendanaan dana pensiun, dan iuran tidak dapat ditarik. Sedangkan syariah, iuran diartikan sebagai hibah, akad hibah bisyart, dan akad hibah muqayyadah untuk dipatuhi pemberi kerja dan pekerja dalam membayar iuran. Lalu yang kedua ada investasi. Nah, investasi dalam konvensional bebas antara syariah maupun non-syariah, baik di pasar uang maupun di pasar modal. Sedangkan investasi di dana pensiun syariah membatasi investasi syariah saja, baik di pasar uang maupun pasar modal. Lalu yang ketiga ada pengembangan dana. Berdasarkan konvensional, pengembangan dana menggunakan prinsip imbal berupa bunga. Sedangkan syariah, pengembangan dana didasarkan pada profit sharing atau mudorobah. Lalu yang terakhir ada manfaat pensiun. Berdasarkan konvensional, manfaat yang didapatkan peserta tergantung dari hasil investasi non-syariah. Sedangkan syariah, manfaat pensiun berbanding lurus dengan hasil investasi syariah. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.